kira sebetulnya akar masalahnya ada di sebagian besar pemenuhan minyak dalam negeri kan kita sudah impor ya Mas. Jadi tanpa adanya eskalasi di Rusia Ukraina, saya Mhm, kira memang pengadaan minyak dalam negeri kita perlu menjadi perhatian bersama. Karena mhm. konsumsi kita sudah 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari. Produksi kita kalau berdasarkan data SKK Migas kan di kisaran 700 sampai 750. Artinya sebagian besar atau sekitar 50 sampai 60% dilakukan dari impor begitu ya Mas. Nah Mhm. kemudian ketegangan geopolitik saya kira menambah kekhawatiran lebih ke rasional ekspektasinya bahwa pasokan ini akan terhambat sehingga mendorong harga di market internasional menjadi lebih meningkat lagi begitu. Sebetulnya sebelum adanya perang ini juga sudah mulai tinggi Mas harganya karena Mhm. ada ekspektasi positif dari pemulihan ekonomi yang pandemi diproyeksikan mulai melandai, berangsur pulih, kemudian aktivitas ekonomi di beberapa wilayah juga memang ada tanda-tanda untuk tumbuh positif yang mana pasti akan disertai dengan permintaan energi termasuk minyak dan gas yang juga Mau meningkat ke begitu. Pak Umumnya Satya demikian Widya Mas. Yuda selaku anggota Dewan Energi Nasional yang sudah bergabung bersama kami tentunya. Pak Satya, kalau kita melihat tentunya dengan eskalasi yang cukup besar juga terhadap dampak kenaikan harga energi secara global dari Rusia dan juga Ukraina karena terjadi pemboikotan utamanya mungkin Eropa yang memboikot juga energi yang berasal dari Rusia. Anda melihat untuk ketahanan energi dalam negeri kita seperti apa menghadapi tantangan yang cukup besar juga dalam pemenuhan untuk minyak dalam negeri kita? Iya, pasti mempunyai dampak ya, karena salah satu syarat daripada ketahanan energi itu adalah ketersediaan supply. Ya, jadi, Mhm, security of supply itu menjadi faktor yang utama dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Komaydi kalau kita adalah defisit, ya, produksi migas kita tidak sebesar daripada konsumsi khususnya minyak ya, maka mau tidak mau kita juga harus ikut dan mengamati apa yang terjadi di percaturan global. Ya mhm, kan, apa yang terjadi di Rusia. Di Rusia itu kan Amerika kan sudah menghimbau untuk tidak impor minyak dari Rusia. Ya, sementara juga kalau kita lihat masalah gasoil itu yang yang cukup besar diimpor dari Rusia karena dia menjadi substitusi LNG. Ya karena harga LNG kan tinggi sekali. Sehingga ketergantungan sebetulnya Eropa dengan Rusia itu menjadi tinggi. Nah, sekarang dengan adanya larangan kalau itu dipatuhi oleh negara-negara Eropa, karena yang saya dengar itu masih belum berjalan gitu ya, mereka menunda-menunda terus. Jadi kalau itu sampai terjadi ya otomatis pasokan daripada minyak kalau OPEC tidak bergerak ya dia tidak menambah volume ya sehingga dengan demand yang besar maka harga pasti tidak akan terbendung, dia akan tinggi sekali. Nah, dampak yang kedua yang kita mesti ingat juga bahwasanya di dalam ketahanan energi itu faktor affordability, ya kemampuan beli daripada masyarakat itu menjadi faktor. Jadi kalau kita pengen mempunyai ketahanan energi yang bagus, di samping kita punya security of supply, ketahanan affordability dan juga accessibility. Dan yang keempat yang tidak kalah penting itu kita coba untuk yang environmentally friendly. Nah, ini kita coba kaji satu persatu ya. Kalau kita melihat dampak daripada kenaikan harga minyak dunia dengan posisi yang defisit kita ya karena produksi kita yang tidak mencukupi itu terindikasi paling tidak Dewan Energi Nasional dengan beberapa kementerian karena kita terdiri dari beberapa kementerian itu melakukan exercise kalau kita lakukan apabila ada kenaikan 1 US dollar dari asumsi APBN yang kemarin 63 US dollar per barel itu negara itu tambah kompensasinya itu kira-kira sekitar 5,7 triliun. Itu kenaikan 1 dolar. Nah, kalau sekarang asumsinya itu sudah di atas 100 dolar atau katakan 100 dolar, berarti kita harus sudah mulai memberikan kompensasi 5,7 triliun dikalikan dengan 40, kira-kira perbedaannya sekitar 40 US dollar. Nah, itu otomatis kan sesuatu yang harus kita jaga gitu. Karena mhm. apa? Karena kita tidak bisa serta merta tidak memperhatikan dengan besaran daripada inflasi. Ya, mengingat masyarakat yang habis kena pandemi, ya, kalau misalkan tidak ada kenaikan harga minyak saja, kita melihat atau seperti hari ini itu tambahan inflasinya 0,07%. Nah, kalau dinaikkan harga itu pasti akan ada
inflasi katakan Rp500 itu kenaikannya 0,5 sekian persen. Nah ini Mhm. yang menurut saya perlu mendapatkan satu pemahaman ya bahwasanya dampak ekonomi terhadap masyarakat juga cukup besar. Nah